17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, sebuah tonggak bersejarah, tanda berakhirnya penjajahan dan dimulainya perjuangan baru membangun bangsa sendiri. Namun, merdeka secara politik belum tentu merdeka secara ekonomi. Indonesia mewarisi sistem ekonomi yang rapuh, inflasi tinggi, dan ketergantungan pada kolonial. Di tengah gejolak politik dan peralihan kekuasaan, lahirlah berbagai kebijakan ekonomi yang menentukan arah bangsa. Bagaimana wajah ekonomi Indonesia dari 1950 hingga 1965? Mari kita telusuri. Pada awal tahun 1950-an, Indonesia memasuki masa demokrasi parlementer. Ekonomi nasional masih tertatih. Inflasi mencapai lebih dari 100%, defisit anggaran melebar, dan produksi dalam negeri minim. Untuk mengatasi ini, pemerintah meluncurkan Gerakan Benteng, sebuah program yang mendanai pengusaha pribumi agar mampu bersaing dengan pengusaha asing. Tapi apa daya, Gerakan Benteng tak berjalan mulus. Banyak penerima dana malah menjual izinnya kepada pengusaha Tionghoa, alih-alih mengembangkan usaha sendiri. Kegagalan Gerakan Benteng menjadi pelajaran pahit, betapa sulitnya membangun ekonomi nasional dari nol. Tak berhenti di situ, pemerintah menasionalisasi Dijapes Bank, menggantinya menjadi Bank Indonesia. Tujuannya mengendalikan moneter dan stabilkan rupiah. Namun, tantangan tak kunjung reda. Pemerintah mencoba kebijakan lain, ekonomi Alibaba yang memadukan pengusaha pribumi dan non-pribumi. Finex, RPLT, Munaf, semua bermaksud memperbaiki sistem. Sayangnya, korupsi, birokrasi lemah, dan ketidakstabilan politik membuat kebijakan-kebijakan ini gagal mencapai hasil. Inflasi terus melaju, kepercayaan publik menurun, dan ekonomi nasional tetap terombang-ambing. Pada tahun 1959, Presiden Soekarno membubarkan parlemen, memulai era demokrasi terpimpin. Arah ekonomi pada waktu itu langsung berubah. Konsep yang digagas adalah ekonomi berdikari, yaitu berdiri di atas kaki sendiri. Ekonomi berdikari menolak campur tangan asing. Pemerintah memprioritaskan nasionalisasi industri, mendirikan pabrik-pabrik strategis, dan membangun proyek mercusuar. Fenomena nasional, Hotel Indonesia, Gelora Bung Karno menjadi simbol kejayaan sekaligus kebanggaan nasional Indonesia. Namun, di balik megahnya bangunan-bangunan tersebut, anggaran negara terkuras. Banyak proyek tak memberi hasil langsung, justru menambah beban keuangan. Ekonomi berdikari bukan hanya soal fisik, tapi juga ideologi. Soekarno ingin Indonesia lepas dari bayang-bayang kapitalisme barat. Meski semangat berdikari menggelora, kenyataan ekonomi berkata lain. Deklarasi Ekonomi 1963 diluncurkan untuk menstabilkan harga, mengendalikan inflasi, dan meningkatkan produksi. Namun, hasilnya tak sejalan harapan. Inflasi melonjak tajam, capai 650% di tahun 1965. Harga kebutuhan pokok tak terkendali. Rakyat makin sulit membeli beras, gula, minyak. Di tengah situasi ini, krisis kepercayaan pun mulai merebak. Rakyat mulai mempertanyakan arah kebijakan negara. Ekonomi terpuruk, stabilitas politik goyah, Indonesia berada di ambang perubahan besar. (1950 hingga 1965) adalah babak penuh tantangan dalam sejarah ekonomi Indonesia. Dari Gerakan Benteng hingga Deklarasi Ekonomi, semua langkah menjadi pelajaran berharga.
Gagal atau berhasil semua adalah proses menuju kedewasaan bangsa. Hari ini kita mungkin menikmati jalan tol, gedung pencakar langit, teknologi canggih, tapi semua itu berdiri di atas perjuangan panjang. Semangat berdikari tetap hidup menjadi warisan, menjadi pengingat bahwa kemerdekaan sejati adalah ketika kita mampu berdiri tegak di atas kaki sendiri. That you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one.